Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama dari matematika diskrit buat informatika UMBJM di tahun ajaran 2021-2022. Eh, Wih, record mungkin atasnya ya. Sorry. Jadi ini pengantarnya. Kemudian apa sih tujuannya kuliah ini ya? Capaian pembelajarannya peserta perkuliahan mampu menyelesaikan perhitungan matematika terhadap objek terpisah terdiskrit menggunakan komputer beserta analisis kerja algoritmanya. Jadi lebih banyak ke metode komputasinya sih gitu. Jadi ada objek diskrit gitu ya. Kita coba gunakan, kita hitung, coba kita kerjakan ke komputer, kemudian kita analisiskan kerjanya. Subcapaian pembelajaran apa aja sih yang mau di apa subcapaian PMK aja ya. Satu, mampu menjelaskan olahan matematis terhadap objek diskrit yang terpisah. Jelaskan kebenaran suatu pernyataan matematis. Paling enggak tahu lah ya, misalkan ada pernyataan matematis, oke yang benar atau yang salah. Kalau enggak ya misalkan bingung, ya pasti tanya ekspertis gitu ya, atau yang ahli. Paling enggak kan sudah pernah tahu masalah gitu ya. Kemudian mampu menghitung kemungkinan suatu peristiwa sederhana. Jadi di sini ada pengantar probabilitas buat statistik gitu ya. Ini masalah statistika. Kemudian mampu menggunakan bahasa pemrograman Python dengan baik dan benar. Ya mungkin gak expert banget tapi udah bisa pakai Python. Yang kelima, mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan algoritma pemrograman. Mampu menjelaskan tingkat kebaikan kerja algoritma dalam notasi standar. Jadi biasanya pakai Big O gitu ya. Mungkin pakai Big O atau segala macam. Oke, kemudian mampu memberikan klasifikasi terhadap desain algoritma diberikan, mampu membuat algoritma kriptografi untuk menggambarkan data, kemudian terakhir mampu mengolah tree dan graph untuk permasalahan optimasi. Jadi nanti di terakhir kita akan belajar masalah tree dan graph. Nah, kalau dilihat dari dasarnya seperti ini pola berpikirnya ya. Jadi paling tidak kalian tahu matematika dasar, kemudian dasar-dasar pemrograman. Jadi misalkan tahu apa itu namanya variabel, bagaimana eh, perhitungan matematis, kemudian apa eksekusi bersyarat pakai if, else, segala macam, ada looping ya. Udah paham. Kemudian kita coba jelaskan olahan matematis terhadap objek diskrit. Apa sih yang dibahas di diskrit? Iya saja gitu ya, pengantar sederhana aja. Kemudian mampu menjelaskan kebenaran suatu pernyataan matematis. Kalau misalkan nggak mampu gimana? Ya paling nggak ada gambaran gimana membuktikan secara matematik. Misalkan kok kayaknya salah, ada bermasalah, paling nggak sudah ada gambaran. Kemudian mampu menghitung kemungkinan kejadian suatu peristiwa, terus naik ke atas gitu ya, sama dengan yang tadi itu. Skemanya seperti ini. Nah, sudah bisa membuat algoritma yang bagus, kita akan membahas masalah teori kriptografi pakai teori bilangan. Kemudian bisa jadi nanti kita bikin graph sama tree untuk penjelasan masalah optimasi sederhana lah. Ya paling nggak dikasih gambaran. Nggak ya banyak sih sebenarnya. Kalau dipadatkan kayaknya agak sedikit susah. Ya. Kemudian ketemu CPMK-nya. Jadi ini bahannya seperti ini, langkah-langkahnya, step-stepnya. Kemudian bahan kajiannya apa aja yang dibahas gitu ya. Pengantar objek diskrit, kemudian buktian matematis itu apa, pengantar probabilitas seperti apa, bagaimana menggunakan bahasa Python gitu ya. Satu kali pertemuan sih. Pengantar algoritma komputasi, sudah tahu algoritma itu apa, kemudian kita bikin analisis algoritma. Kemudian kita coba berapa teknik desainnya. Kemudian kita akan bahas masalah teori bilangan untuk kriptografi. Kemudian paham masalah graph, tree, dan bentuk jaringan. Ini yang bahan kajiannya. Sangat luas sekali gitu ya. Uh, Beda dengan kalkulus, mungkin kalkulus lebih terarah. Kalau yang ini memang matematika diskrit itu cakupannya lumayan luas gitu ya.
karena kita mengolah data yang saling tidak terhubung. Jadi macam-macam aja nih urusannya. Acuan utamanya apa? Kita menggunakan bukunya Ryan T. White, Practical Discrete Mathematics, gitu ya. Saya bukakan. Nah, ininya. Jadi nanti saya akan kirimkan. Nah ya, kuliah. Discrete. Oke. Ini bukunya. Kalau lihat dari covernya ini Practical Discrete Mathematics, Discover Mathematical Principle that Fuel for Computer Science and Machine Learning with Python. Yap, judulnya sangar. Jadi saya tertarik lihat buku ini. Wah, kayaknya bagus gitu. Bukunya baru banget. Simple gaknya belum tahu, jadi belum benar-benar terujikan. Tapi kayaknya saya lihat bahasannya menarik, susunannya bagus gitu ya. Saya pakai tambahan dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita juga pakai bukunya Kevin Verlan. Di sini banyak hal yang saya suka susunannya Kevin Verlan. Jadi di sini ada Textbook in Mathematics, Discrete Mathematics and Applied Application, second edition ya, edisi kedua. Di sini ada bagian proof, apa aja yang dibuktikan, ada logika, set, kemudian teknik penulisan pembuktian, elementary number theory, teori bilangan, kemudian ada relation, juga bagian kombinatorik, jadi basic counting apa, basic graph theory, graph properties. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan isinya, apa aja sih yang dikerjakan di Kevin Verlan. Jadi kalau pertama masalah logik and set ini ada masuk di sini, apa logika dan himpunan gitu ya, di pengantar objek discrete. Kemudian basic proof writing, kemudian matematisnya seperti apa, kemudian nanti ada elementary number theory, nah masuk ke bagian teori bilangan dan kriptografi. Terus basic of counting itu masuk ke probabilitasnya. Karena sebelum mengajarkan masalah algoritma, kita akan ini sesuatu yang hilang di semester kemarin. Saya baru sadar, oh ini hilang ya. Makanya masih ada beberapa hal yang akhirnya terlewati ketika mengajarkan analisis algoritma. Kemudian ada teori graph, ya ini kita belajar teori graph, graph teori. Jadi ini sangat dikompres banget yang dua terakhir ini. Ya paling nggak dikasih gambaran, nanti siapa tahu ada yang minat lebih lanjut di bidang-bidang seperti ini ya. Bisa paling nggak tahu ini ya, tahu ada permasalahan seperti teori bilangan itu apa, kemudian graph tree itu seperti apa gitu ya. Oke. Jadi ini adalah buku dasar yang dulu saya pakai di semester kemarin. Nah, semester ini ketambahan bukunya Ryan White gitu ya, Practical Discrete Mathematics. Karena di sini ada terus judulnya menarik banget, Principle Algorithm untuk Computer Science dan Machine Learning with Python. Kemudian buku ketiga ya, mana sih ini ya? Buku ketiga adalah bukunya Randy Levitin, Introduction to the Design and Analysis of Algorithm. Ini adalah buku yang bisa mengklasifikasikan algoritma lebih detail daripada buku yang lain. Jadi saya pakai bukunya Randy Levitin dari dulu gitu ya. Udah lama banget. Buku ini termasuk buku klasik buat saya gitu. Ya memang banyak sih yang nggak sepaham, paling nggak kita bisa ambil beberapa cuplikan metode pemrograman dari punyanya Randy Levitin gitu ya. Ini bukunya. Jadi kita akan belajar masalah algoritma di sini. Jadi fokusnya adalah kita mempelajari algoritma buat buat kuliah ini. Jadi discrete, matematika discrete di UMBJM lebih ke pengolahan algoritmanya. Jadi kalian bisa membuat program lebih baik harapannya ya. Jadi kalian tahu, oh ini lebih efisien paling, atau misalkan kalian bisa membuat
tahu teknik-teknik orang dalam mengolah data, membuat algoritma ya. Nah, jadi ini buku utamanya, tiga buku ini. Kemudian misalkan buku tambahannya apa ya? Ada aja sih gitu, banyak aja. Saya coba ngumpulin, nggak tahu kepake apa enggak. Seperti bukunya Kenneth Bogart ini, saya pernah pakai Rosen kan, bukunya Rosen ini buat apa? Algoritma discrete ya seperti ini gitu ya. Kalau misalkan kalian tertarik lebih teoritis, bukunya lumayan tebal ya, 1100 1100-an. Kemudian uh, Faulty Algorithm Every Programmer Should Know. Nah, ini buat misalkan kalian pengen belajar programan lebih lanjut gitu ya. Desain algorithm, kemudian algorithm, machine learning algorithm, banyak ya. Ini buku-buku tambahan kalau misalkan kalian tertarik untuk mempelajari teknik pemrograman lebih lanjut. Jadi discrete-nya memang benar-benar buat eh, apa ya, computer science, buat bikin program lah. Secara sederhananya seperti itu. Essential discrete mathematics for computer science. Apa ya? Oh, ada isi liriknya ya. Ada, ya ada. Oke, nah yang gini, discrete isinya apa aja? General principle, ada basic proof writing gitu ya. Proof by induction, strong induction, set himpunan, relasi dan himpunan, countable and countable set, sektor induksi, normal form logic komputer, direct graph, graph reaksi, state and invariant, and direct graph, connectivity coloring, finite automata. Nah ini yang hilang ya, finite automata. Nah, kemudian finite automata, regular language kita nggak sempat, kayaknya nggak sempat belajar, tapi memang buat perkuliahannya nggak ada di informatika UMBJM. Biasanya dipakai di teori bahasa, biasanya buat apa, membuat compiler gitu ya. Oke, oke, itu ini bukunya, tiga buku utamanya yang akan kita pakai selama perkuliahan, buku acuannya gitu ya. Ya itu adalah pengantar. Kemudian kalau misalkan pengen tahu lagi apa ya, free course-nya, saya buka YouTube itu ada kayaknya, punyanya MIT. MIT Math for Computer Science. Nah, kalau ada yang mau ngikutin kuliahnya, ada kuliah tahun 2015 paling. Introduction Computer Science Programming with Python in Python. Mathematics for Computer Science. Oh, udah klasik banget. uh, Spring Fall Introduction Computer Science and Programming with Python. Ya 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 ya. Eh Kalau misalkan mau ngikutin kuliahnya MIT, itu ada course-nya adalah, jadi saya tambah dikit ya. New slide, kuliah discrete yang murni, discrete untuk computer science. Bisa ngikutin kuliahnya ini ya, YouTube, link YouTube-nya ini, sama mana lagi tadi, ah yup, nah dua ini ya. Oke, jadi kalau misalkan mau ikut kuliahnya, ikut kuliah yang ini. Misalkan mau tambahan nih pakai bahasa Inggris, paham nggak paham, bingung atau gimana? Oke, eh
Ya 2010, fall 2010 ya. Ya, Mathematics for Computer Science. Jadi isinya secara teoretikal lebih dalamnya dijelaskan sama apa ya? Bapak Tom Langton ya, Prof. Tom Langton. Oke, itu aja pengantarnya. Eh, Setelah ini mungkin saya akan lanjutkan ke video lain buat masalah himpunan. Kalau dia, sorry, satu lagi ya. Ini saya ambil dari modul Pekerti. Jadi saya nyusunnya sekaligus buat jadi tugas buat Pekerti. Tapi ini eh, sebagian materinya ya. Kalau boleh dijelaskan per per pekan apa sih isinya ya gitu ya. eh Minggu pertama kita akan bahas masalah set. Harusnya jadi jelaskan masalah hari ini ya. Permasalahan jangkut objek diskrit, kemudian juga himpunan bilangan, kemudian fungsi dan relasi fungsi. Kemudian minggu kedua ketiga kita akan bahas masalah pembuktian matematis. Minggu ketiga kita masalah eh, probabilitas ya. Fungsi relasi harusnya kita jelaskan minggu ini, tapi kalau nggak sempat ya terpaksa mundur dikit ya. Pembuktian matematis. Minggu ketiga, empat kita bahas masalah pengantar probabilitas. Minggu kelima kita akan belajar bahasa Python. Review dikit ya, kan sudah bisa bahasa yang lain. Kemudian minggu kelima kita akan bahas masalah pengantar algoritma. 6 analisisnya, kita akan belajar analisis. Kemudian 7 8 ya, 7 8 analisis algoritma ya. Pekan ke-9 baru kita OTS. Jadi UTS masuknya ke minggu ke-9, pekan ke-9. 10 10 11 12 kita akan membahas beberapa desain algoritma, tidak semuanya. Minggu ke-13 kita akan belajar masalah kriptografi. 14 15 kita akan membahas masalah graf. Astagfirullahaladzim, kenapa ini? Masalah graf dan tree. Tree. Oke. Oke. Itu aja pertemuan video kali ini. Saya Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.